Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walid Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haulu warrajihu waqfuhu. Hadis masih terkait dengan bab zakat, yakni hadis milik Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan manis tafada malan, barang siapa yang mengambil manfaat, barang siapa yang mengembangkan malan terhadap harta, fala zakata alaihi, maka tidak diwajibkan zakat baginya hatta yahula alaihil haul, sampai putaran waktu mencapai haul atau mencapai 1 tahun. Misalnya kita punya harta, lalu harta itu kita dikembangkan melalui apa? Melalui aktivitas usaha, dengan dagangan atau dengan mengistijarkan, menyewakan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak wajib kita keluarkan zakat sampai praktek pengembangan tersebut berputar selama 1 tahun. Baru kalau sudah 1 tahun maka kita diwajibkan zakat. Jadi kalau kita gambarkan dengan teorinya usul fikih, namanya ada khitabullah. Jadi perintah, ada omongannya Gusti Allah yang terkait dengan pekerjaannya mukallaf. Misalnya Anda semua berkewajiban untuk melaksanakan sholat isya. Nah itu namanya khitab, perintah dari Allah. Ada khitabullah karena amar itu atau perintah itu merupakan khitabullah, omongannya Gusti Allah. Kamu semua harus wajib melaksanakan sholat isya. Nah, saat ini dalam konteks sekarang ini berarti jam berapa? Jam 7 kurang 10. Khitab itu belum muncul, belum ada. Omongannya Gusti Allah terkait kewajiban kita untuk melaksanakan sholat isya itu belum muncul. Baru kemudian ketika huyubus syafaq fil ahmar, hilangnya mega merah atau semakin gelap lah, dalam ukuran jam kawis jam 7.10 atau jam 7.15, baru kemudian khitab itu muncul. Kamu semua diwajibkan untuk melaksanakan sholat isya. Nah, itu perintahnya sampai kepada fajar waktunya. Nanti terus ketika fajar masuk, nanti muncul lagi, perintah lagi. Nah ketika kita melepaskan sholat isyanya, maka sudah yang tadi perintah sholat isya, misalnya dari begitu masuk sholat isya sampai ke subuh, kita tidak melaksanakan sholat isya. Berarti perintah itu kita telah mengabaikannya, kita tinggal. Lalu ada perintah lagi, perintah qada. Kalau orang yang meninggalkan, kamu harus wajib untuk melaksanakan qada, sholat isya. Nah itu perintahnya beda lagi, bukan perintah awal, bukan perintah untuk melaksanakan sholat isya yang muncul tadi. Nanti sholat isya berikutnya, sholat isya besok malam, itu perintahnya bukan perintah malam ini, bukan perintah malam ini, tapi ada terus
Begitu muncul waktunya, muncul khitab. Begitu muncul waktunya, muncul khitab, dan seterusnya. Itu teori usul fikih. Nah, di dalam konteks zakat juga tidak berkewajiban kalau tidak melewati selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, baru kemudian muncul khitab kewajiban zakat. Dan hadis ini, kalau rojahnya itu menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis mauquf. Karena apa? Karena tidak ada istilah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma langsung manis tapada, tidak qala Rasulullah. Jadi seolah-olah ini omongannya adalah Ibnu Umar, atau tidak An Ibnu Umar dari siapa lalu kemudian kepada Kanjeng Nabi. Nah, itu tidak dikatakan Kanjeng Nabi, sehingga waqfuhu memaukufkan hadis tersebut. Hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala laisa fil baqaril awamila shadaqatun. Tidak berkewajiban mengeluarkan zakat di dalam masalah sapi yang dijadikan sebagai alat produksi. Jadi kalau kita miara sapi, tujuan miaranya atau kita menernak sapi tersebut itu tujuannya tidak untuk menternak lalu kemudian kita jual, tapi sapi itu dikumpulkan dalam kandang kita rawat sapi-sapi itu, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai ngeruk sawah misalnya, atau buat ngangkat barang. Gambaran yang paling sederhana untuk membajak sawah. Nah, yang sapi-sapi yang demikian, kalau misalnya jumlahnya sampai 50 seperti hanya yang kemarin kita sudah dijelaskan tentang nisabnya, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat terkait dengan sapi yang kita simpan atau yang kita rawat. Rawu Abu Dawud wa Daruqutni warrajihu waqfu aidon. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ad-Daruqutni, dan menurut kaul rajih juga itu termasuk hadis mauquf. Hadis selanjutnya, wa an Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wala yatruku hatta ya'ulahus shadaqatu. Rawu At-Tirmidzi wa Daruqutni wa isnaduhu dhaifun wa lahu syahidun mursalun 'inda Syafi'i. Dari Umar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan man waliya yatiman lahu malan. Barang siapa orang yang mengurus hartanya yatim, hartanya anak yatim, falyattajir, maka sebaiknya digunakan untuk berdagang. Fala yatrukhu hatta ya'ulahu shadaqah, dan dia jangan dibiarkan begitu saja sampai habis untuk sodako atau untuk zakat. Maka kita yang ngurus ini, itu sebaiknya kita kembangkan hartanya anak yatim. Kita jadikan sebagai modal usaha. Untuk siapa? Ya untuk memperbanyak hartanya anak yatim tadi, bukan untuk dirinya. Dibantu untuk dijualkan dan lain sebagainya, sehingga hartanya anak yatim itu menjadi bertambah. Wala yatruku hatta ya'ulahu shadaqah, dan kita tidak diperbolehkan untuk membiarkannya saja. Sudah kita masukkan gudang, sehingga dalam setiap tahun kita keluarkan zakatnya terus saja, dan itu akan berakibat fatal, yakni habisnya harta anak yatim karena dikeluarkan untuk sodako maupun zakat. Kadang-kadang ada beda-beda tipis menurut saya. Misalnya dalam konteks sekarang ini banyak orang yang justru menjadikan anak yatim itu sebagai alat eksploitasi, gitu. Dieksploitasi, dikumpulkan lalu kemudian
mencari, berusaha dengan memanfaatkan keyatiman anak-anak itu. Tapi tujuannya adalah bukan mengembangkan harta milik mereka atau menyelamatkan mereka, tapi justru untuk mengembangkan harta kekayaan untuk dirinya, dan mereka dijadikan sebagai alat eksploitasi saja. Dalam ayat kan Samanan qalila, menjual agama dengan harga yang kecil. Cara berpikir begitu, cara berpikir yang kapitalistik biasanya. Kalau orang-orang kapitalis itu pikirannya bagaimana meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Priben caranya kira-kira modalnya setitik, bahkan tidak perlu modal, tapi bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, kesadaran itu yang kemudian akan merembet kepada situasi sosial, misalnya termasuk diantaranya bagaimana mengeksploitasi anak-anak yatim. Nah, dalil ini bukan untuk dijadikan sebagai pembenaran terhadap praktek-praktek yang demikian. Rawu at-Tirmidzi wa Daruqutni wa isnaduhu dhaifun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan Imam ad-Daruqutni, dan sanadnya adalah sanad yang dhaif. Walahu syahidun mursalun inda Syafi'i. Dan menurut Imam Syafi'i, hadis ini termasuk adalah hadis yang mursal. Walahu syahidun. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh sekelompok para sahabat dengan membawa zakat kepada beliau, dengan membawa harta zakat kepada beliau untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, bukan untuk Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi tidak boleh menerima zakat untuk dibagikan maksudnya. Qala Allahumma sholli alaihim, maka Kanjeng Nabi mengatakan Allahumma atau berdoa Allahumma sholli alaihim, ya Allah semoga Engkau memberikan rahmat kepada mereka orang-orang yang memberi sedekah atau memberikan zakat. Muttafaqun alaih. Allahumma sholli alaihim itu berdoa sholawat, Kanjeng Nabi memberikan sholawat kepada kaumnya, kepada umatnya, yakni kepada para sahabat yang waktu itu memberikan zakat. Jadi sholawat kalau ditumpahkan kepada Kanjeng Nabi, karena biasanya para ulama mengibaratkannya dengan sangat mudah sekali, seperti halnya misalnya air yang begitu banyak dalam gelas ini yang sudah penuh, dan itu gambaran tentang amaliannya Kanjeng Nabi. Kalau ditimpahkan kebaikan lagi, maka dia akan luber, dan luberan itulah justru akan kembali kepada kita ketika kita memberikan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi memberikan sholawat kepada kita berarti tidak curahan, tapi langsung kepada mengejogi kepada kita yang gelasnya itu masih kosong, sehingga terisilah terkait dengan membaca sholawat atau mendoakan rahmat kepada para sahabat atau kaumnya Kanjeng Nabi. Wa an Ali radhiyallahu anhu annal Abbas radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi dzalika, rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu pernah tanya kepada Kanjeng Nabi fi ta'jili shadaqatihi, terkait dengan mengeluarkan lebih dulu qabla an tahilla, sebelum masuknya waktu selama 1 tahun. Farakhasa lahu fi dzalik, kemudian Kanjeng Nabi merukhsah atau mempersilakan atau memberikan keringanan kepada Sayyidina Abbas di dalam masalah itu. Jadi kalau hadis yang tadi diutarakan bahwa kita tidak berkewajiban zakat, mengeluarkan zakat kalau waktunya belum penuh selama satu tahun. Tapi Sayyidina Abbas pernah belum penuh 1 tahun dia sudah mengeluarkan zakat,
Tapi takon dikit nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memberikan keringanan kepada Sayyidina Abbas. Monggo ora apa-apa, sampean keluarkan aja dulu. Tapi dia akan yakin bahwa proses perjalanan bisnisnya atau usahanya itu akan terjadi selama 1 tahun. Tidak kemudian di tengah perjalanan menjadi bangkrut misalnya. Dalam jangka masih ada 2 bulan lagi untuk mencapai 1 tahunnya. Dan diperkirakan, diyakinkan bahwa itu akan mencapai 1 tahun, tidak akan terjadi kebangkrutan. Berarti Sayyidina Abbas ini digambarkan nisabnya sudah mencapai. Dihitung-hitung sudah mencapai, kalau dihitung sampai akhir, tapi haulnya belum sampai, belum 1 tahun. Tapi dia dengan menanyakan dulu kepada Kanjeng Nabi. Hadis selanjutnya, wa an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi maduna khamsi awaqin minal wariqi shadaqatun wa laisa fi maduna khamsin daudin minal ibili shadaqatun wa laisa fi maduna khamsati awsaq minat tamari shadaqatun. Dari Jabir an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fi maduna khamsi awaqin minal waraqi shadaqatun. Tidak berkewajiban zakat di dalam masalah perak yang kurang dari 5 awak. 5 awak itu menurut para ulama 200 dirham atau 600 gram. 5 awak itu adalah 200 dirham atau 600 gram. Nah, kalau kita punya perak dan ternyata ukurannya kurang dari 5 awsak, kurang dari 600 gram, maka la zakata alaih, la shadaqata alaih, maka tidak berkewajiban zakat bagi orang tersebut. Walaysa fima duna khamsi daudin minal ibili shadaqatun, dan tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dalam masalah onta yang kurang dari 5 ekor, maksudnya kurang dari 5 ekor. Kalau kita ternyata memiliki onta kurang dari 5 ekor, maka tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Walaysa fima duna khamsati awsaq minat tamari shadaqatin, dan tidak berkewajiban zakat dalam masalah kurma yang kurang dari 5 awsaq. 1 awsaq itu la'ala shawab 210 liter ya, 210 liter. Namanya nisabnya, batasan minimumnya. Walaysa fima duna khamsati awsaq minat tamari shadaqatun. Kalau kurang dari 5 awsaq, kita tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Rawahu Muslimun. Satu hadis lagi, walahu min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu, laisa fima duna khamsati awsaq min tamrin wala hubbin shadaqatin. Wa aslu hadithi Abi Sa'id muttafaqun alaih. Juga dari Jabir radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa laisa fi maduna khamsati awsaq min tamrin, tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat terkait dengan kurma yang kurang dari 5 awsaq. Wala habba shadaqatun, dan tidak berkewajiban mengeluarkan sedekah terkait dengan biji-bijian. Jadi kalau biji-bijian itu tidak ada zakat, itu termasuk barang yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya, apapun banyaknya. Tapi kalau mau dikeluarkan ya misalnya sudahlah, walaupun tidak berkewajiban, wong namanya pengen mengeluarkan, boleh-boleh saja itu. Atau dikeluarkan atas nama sedekah misalnya, atau atas nama hadiah, atau atas nama lain-lainnya, nah, itu sah-sah saja. Tapi yang pasti bahwa terkait dengan soal biji-bijian itu tidak terkena hukum kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat terkait dengan kurma yang jumlahnya kurang dari 5 awsaq. Wa aslu hadits Abi Sa'id muttafaqun. Asalnya hadis itu milik Abi Sa'id yang telah disepakati oleh para ulama. Wa an Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bishawab. Sampun Nisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.